Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duha Nuridaya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 4D. Oke, di sini saya akan mereview sedikit materi tentang lembaga keuangan, salah satunya tentang pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Sebelum kita mengenal apa itu pasar modal syariah, kita harus mengenal dulu apa itu pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya antara pemilik dana atau investor dengan pengguna dana atau perusahaan publik atau emiten. Lalu apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, gharar, dan lain sebagainya. Yang kedua, fatwa atau istilah mengenai suatu pendapat atau tafsiran tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, di pasar modal ini sendiri terdapat 14 fatwa. Salah satunya fatwa nomor 40 DSN MUI 10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum mengenai penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Lalu sumber hukum syariah tentang pasar modal terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat 5 surat yang mengatur tentang pasar modal syariah. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 275, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yang ketiga surat An-Nisa ayat 29, yang keempat surat Al-Maidah ayat 1, dan yang terakhir surat Al-Isra ayat 34. Lalu dari As-Sunnah itu dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan. Lanjut, yang ketiga yaitu produk dari pasar modal itu sendiri. Itu ada 3. Yang pertama reksadana syariah, yang kedua suku atau obligasi syariah, yang ketiga saham syariah. Oke, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menerbitkan dari reksadana syariah, suku atau obligasi syariah, dan juga saham syariah. Yang pertama reksadana syariah. Apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, lalu bagaimana cara menerbitkannya? Yang pertama, investor menguasakan atau mewakilkan dananya kepada manajer investasi. Lalu manajer investasi memberikan penawaran kepada investor mengenai dana tersebut akan diinvestasikan dalam bentuk apa. Itu terdapat beberapa pilihan. Ada saham syariah, suku korporasi, suku negara, atau instrumen pasar modal syariah lainnya. Nah, setelah itu keuntungan akan diberikan kepada investor jika penyertaan pasar modal telah dijual. Lalu, jika investor telah menerima keuntungan, maka investor memberikan fee atau ujra kepada manajer investasi atas jasa yang telah diberikannya kepada investor dalam mengelola dananya. Selanjutnya, yang kedua yaitu suku atau obligasi syariah. Suku atau obligasi syariah adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo. Lalu bagaimana cara menerbitkan suku atau obligasi syariah ini? Yang pertama, emiten menyerahkan dokumen tentang persyaratan penerbitan obligasi syariah tersebut kepada underwriter atau wakil dari emiten. Selanjutnya, underwriter memberikan penawaran kepada investor. Jika investor tertarik, maka investor akan memberikan dananya kepada emiten melalui underwriter tadi. Selanjutnya, emiten akan membayarkan bagi hasil dan pembayaran pokok kepada investor.
Lanjut yang terakhir yaitu saham syariah. Saham syariah adalah surat berharga bukti dari penyertaan modal kepada perusahaan. Nah, lalu bagaimana cara menerbitkan saham syariah? Nah, di dalam saham syariah ini, investor bisa menjual ataupun membeli saham syariah. Tapi sebelum itu, mereka harus menjadi anggota bursa terlebih dahulu melalui bursa efek. Nah, setelah mereka menjadi anggota bursa, maka bursa memberikan penawaran mengenai penjualan atau pembelian saham tersebut. Jika penawaran tersebut telah disetujui, maka sahamnya akan dimasukkan ke JATS Nekci dan diproses oleh JATS Nekci. Lalu dalam proses ini dijamin oleh KPI, KSEI, sistem penjamin dan penyelesaian transaksi. Setelah itu, jika investor ingin menjual dananya, maka mereka harus mentransfer efek kepada bursa, KPI dan juga KSEI. Begitu pula sebaliknya, jika investor ingin membeli saham, maka mereka harus mentransfer dananya kepada bursa, KPI dan juga KSEI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.